Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa may yahdillahi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga kita sehat selalu dan Allah selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga mereka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka mendapat kedamaian agar mereka bisa tenang untuk beribadah dan mencari nafkah untuk keluarganya. Dan para mujahid fisabilillah, semoga mereka menjadi ahli surga. Nabi Muhammad SAW adalah contoh tauladan bagi kita semua, bagi umat manusia, khususnya kaum muslimin, karena Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, bahkan diamnya Rasulullah yang harus dan yang patut kita contoh dan kita amalkan setiap hari agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berjalan dengan lurus, yaitu Shiratal Mustaqim. Video kali ini di dalam sebuah hadis disebutkan dengan nama-nama Nabi Muhammad. Dari sebuah hadis, yaitu Sa'id bin Abdurrahman Al-Ma'zumi, yang lainnya bercerita kepada kami. Mereka berkata, Sufyan bercerita kepada kami dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Zubair bin Mut'im, dari ayahnya. Ia berkata, aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad dan aku juga Ahmad. Aku adalah Al-Mahyi karena Allah menghapuskan kekufuran dengan perantara diriku. Aku adalah Al-Hasir karena manusia dikumpulkan di atas kakiku. Dan aku adalah Al-Aqib karena tidak ada lagi nabi setelahku. Dari hadis tadi dapat kita simak bahwa Rasulullah SAW mempunyai banyak nama, yaitu termasuk nama Muhammad dan Ahmad. Kata Muhammad dan Ahmad yang mempunyai satu arti atau satu tujuan, yaitu orang yang selalu memuji dan orang yang terpuji. Di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdu, segala puji bagi Allah, bagi Tuhan semesta alam. Nama Muhammad atau nama Ahmad sangat bagus untuk diberi untuk anak laki-laki, yaitu di awal kata, karena nama Ahmad dengan Muhammad adalah satu harapan orang tua agar anaknya menjadi orang yang berguna, orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
itu adalah suatu harapan bagi orang tua kepada anaknya. Rasulullah dijuluki dengan Al-Mahyi, yaitu menghapuskan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seluruh para nabi, mulai dari Adam sampai Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad, yaitu satu tujuan dan satu ajaran, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus yaitu menyebarkan Islam di kota Mekkah, karena perbuatan orang-orang Mekkah sudah melebihi batas, berbuat maksiat semena-mena dan menyembah berhala, baik berhala Lata, Uzza dan lain sebagainya. Sudah menyimpang atau sudah mengerjakan perbuatan-perbuatan syirik yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan mengenal ajaran Islam untuk membawa kebenaran. Ketika itu sebagian orang-orang kafir Quraisy mengikuti Rasulullah SAW bagi yang diberi Allah hidayah kepada mereka, dan yang tidak mendapat hidayah terus mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat dan menuruti perbuatan-perbuatan atau turunan nenek moyang mereka. Rasulullah SAW dalam berdakwah mengembangkan ajaran Islam ketika itu di kota Mekkah. Dia mengumpulkan orang-orang yang ada di Mekkah. Dia tidak pandang bulu, baik ia hamba sahaya atau pengusaha atau yang lainnya. Sekalipun banyak rintangan yang dihadapinya, seperti temannya Abu Lahab, kemudian Abu Jahal dan istri Abu Lahab, selalu menyudutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka takut akan masuk Islam dan meninggalkan segalanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki dengan Al-Aqib, karena Rasulullah utusan Allah tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad tetap membawa ajaran tauhid, apa yang dibawa Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW tetap mengajarkan ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan juga bahwa Muhammad bin Tarif Al-Kufi bercerita kepada kami, kemudian Abu Bakar bin Ayas bercerita, kemudian di riwayat lain disebutkan juga Muhammad bin Tarif Al-Kufi bercerita kepada kami, Abu Bakar bin Ayas bercerita kepada kami, dan Asim dari Abu Wail dari Huzaifah, ia berkata, aku bertemu dengan Nabi pada suatu jalan di Madinah, lalu beliau bersabda, aku Muhammad, aku Ahmad, aku Nabiur Rahman, Nabi pembawa rahmat, dan aku Nabiut Taubah, Nabi pengajar Taubah, dan aku Al-Mukaffi, yang datang mengikuti jejak para Nabi, dan aku Al-Hasir dan Nabiul Malahim, Nabi yang mengalami beberapa peperangan. Kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sudah sering memimpin perang, baik perang Badar, perang Uhud, atau perang Khandaq, dan banyak lagi peperangan yang dilaluinya, bertujuan untuk mengembangkan dakwah Islam agar umat manusia
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu satu tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus membina akhlakul karimah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari hadis tadi banyak sekali hikmah yang kita ambil, bahwa iman kita akan terus bertambah apabila kita sering mengenali atau membaca hadis-hadis, karena hadis adalah sebuah perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita agar menjadi hikmah, menjadi pahala yang besar kepada kita. Terima kasih yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu mengamalkan ajarannya.